Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau perintah hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Sambil menunggu, kita nyanyikan pujian Sekarang Telah Tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemberitaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilepaskannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilepaskannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
kebaikan Tuhan? Oke, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita pada Tuhan pada siang hari ini. Mari kita masing-masing bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita masing-masing membawa diri kita. Tuhan mau melawat kita pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus. Yes Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, colekkanku, jadikanku jamal aku rindu hadirat. Dari awal Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami rindu Engkau selalu Tuhan. Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Bapa, ubah hatiku, celikanku, dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Tuhan mau penuhi setiap kita, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami, ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamal aku rindu hadiratmu. Sembah Kudus, Kudus,
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu. Di atas di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan.
atas berkat kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar kami akan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang boleh ditabur pada pagi hari ini, boleh tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan. Hati kami siap ditanam oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya. Coba katakan kiri kanan, Yesus dahsyat. Haleluya, senang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di dalam Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu Kristen yang sebenarnya. Kenapa saya berikan tema ini? Ini sebenarnya buah pemikiran saya dari tahun ke tahun. Saya mencoba ingin tahu sebenarnya Kristen itu seperti apa. Dan dari tahun ke tahun, pasti ketika saya khotbah Kristen sejati, temanya pokoknya tentang Kristen, itu selalu berkembang dan inilah kesimpulan sementara saya. Mungkin bisa lagi di-upgrade lagi ke hal-hal yang luar biasa lagi. Tetapi saya ingin apa yang saya pikirkan, saya rasakan dan saya terapkan hari ini, itu juga Bapak Ibu boleh mengikuti teladan saya. Ya, seperti itu. Mungkin ini bukan khotbah yang terbaik, tetapi ini adalah pengalaman yang saya rasakan dan saya bisa diubahkan melalui pengertian firman Tuhan pada saat pagi ini kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati. Coba kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Bapak-bapak buka Roma 12 ayat 2, kaum pria, laki-laki, ya karena ada juga di sini anak-anak muda sampai dengan anak sekolah minggu, ibu-ibu atau wanita atau para ladies yang cantik-cantik ini, buka 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita bangkit berdiri semua. Roma 12 ayat 2. Siap? Laki-laki? Ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi, tetapi berubahlah oleh dan yang sempurna. 1 Korintus 15 ayat 33, 1, 2, 3. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat dua ayat ini, jangan di next dulu. Kira-kira apa yang kita bisa tangkap dari dua firman ini? Kira-kira apa sih yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berteman, dalam bergaul? Ada kira-kira apa? Kita harus apa? Jaga jarak. Betul ya? Next, coba. Kita harus jaga jarak dengan orang lain, dengan dunia. Karena kalau kita tidak jaga jarak, maka kita akan menjadi serupa dengan orang tersebut. Orang ini nggak pernah main judi, tapi karena bergaulnya dengan setiap hari orang tukang judi, akhirnya jadi ikut judi. Orang ini bergaul sama tukang mabok, tukang narkoba, konsumsi narkoba, maka dia akan ikut narkoba. Salah nggak diartikan seperti ini? Tidak ya? Betul ya? Betul. Oke. Yang kedua, setuju nggak arti dari kedua ayat ini bahwa kita wajib memilih teman atau sahabat? Setuju ya? Nggak salah juga. Oke. Yang ketiga,
Jangan bergaul dengan orang-orang berdosa. Kan mereka itu orang berdosa semua tuh. Jangan menjadi sama serupa dengan dunia. Jangan kamu bergaul dengan orang yang buruk. Karena kalau kamu bergaul dengan orang-orang buruk negatif, maka kamu juga akan ikut terkena dampaknya. Next. Sebenarnya semua ini benar. Gak ada yang salah. Tetapi ternyata ada satu yang saya temukan. Ini belum titik. Katakan kiri kanan, ini belum titik. Ini belum titik. Kalau film sinetron ini belum tamat. Baru episode pertama ternyata. Tidak salah, tapi ini baru episode pertama. Next, karena saya mau katakan ternyata ini yang saya ketahui, tingkatan yang paling dasar, kalau dalam sekolah paling dasar itu adalah SD. Sekolah dasar. Ternyata ini kita harus lalui selama 6 tahun. Betul, saya setuju dengan ayat tersebut dan mengartikannya seperti itu. Tetapi next, Kristen model seperti ini, ingat ya, tidak salah, betul. Itu tidak boleh dia stagnan sampai situ saja. Tetapi Kristen yang model seperti ini, dia harus mempertahankan sampai tahap kelahiran baru. Sampai tahap kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, bukan karena lahir Kristen ini berbeda. Contohnya nih, pengalaman kelahiran baru yang pernah saya jelaskan, ketika kita berdoa, kita mengalami satu dimensi yang berbeda, tiba-tiba kita seperti keluar dari dalam tubuh atau kita dalam tubuh tapi kita merasakan sesuatu yang berbeda. Mata kita tertutup tapi mata kita terbuka, mata rohani kita. Itu salah satunya contoh kelahiran baru dan ada banyak. Ketika kita sudah dalam tahap seperti itu, dan sedang mengalami proses kelahiran baru ini bukan hanya terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ini proses pertumbuhan. Nah, ada saatnya saya nggak berkata, oh titik di mana kita harus tinggalkan itu, tidak, tetapi nanti Roh Kudus sendiri dia akan mengajarkan. Dalam tahap mana, karena setiap orang punya kekuatannya sendiri-sendiri, itu berbeda. Saya kekuatannya berbeda, Bapak Ibu kekuatannya berbeda. Tetapi syaratnya kelahiran baru ini kita punya jubah baru, kita punya tameng, dan kita mempunyai kehidupan baru. Nah, ingat, ketika kita sudah dalam tahap ini, next, kita harus keluar dari yang namanya 2 ayat tadi. Bukan kita tinggalkan, prinsipnya tetap ada di dalam hati kita. Mengerti ya? Saya mau tanya, ketika saya contohkan nih, ketika saya bertemu dengan orang Katolik, bertemu dengan Protestan waktu saya pergi, saya bertemu dengan orang Advent. Advent itu agak sedikit berbeda. Dia tidak makan daging, kopi, tidak merayakan Natal, kemudian tidak merayakan Natal, apalagi daging babi itu Sabat, hari Sabtu. Mirip kayak orang Yahudi kan, itu beda banget loh. Dan dia duduk di sebelah saya, tetapi kita berdua atau bertiga atau berempat, karena kita satu geng di belakang yang merasa dirinya muda, itu enak ngobrolnya. Bahkan saya tanya-tanya, Advent itu model seperti apa? Dia tanya begini, ini begini. Dan kita tidak membicarakan, memang kita membicarakan perbedaan, tetapi itu tidak berkata kamu benar, saya salah, saya benar, kamu salah. Enggak di situ. Kita mempunyai keyakinan yang teguh. Saya enggak akan berdebat dengan dia tentang hari Natal. Saya katakan kamu salah, kamu sesat. Hari Natal itu harus Desember, karena mereka tidak merayakan Natal. Tapi itu tidak membuat hati saya berkata, masuk neraka kamu. Di neraka terdalam, terkutuk kamu. Tidak sama sekali terlintas di dalam pikiran. Saya
berteman dengan dia, tapi diri saya punya prinsip. Berteman dengan orang Islam, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, sahabat baik boleh. Ayat yang dasar tadi, 2 ayat dasar tadi, next, mundur. Yang Roma 12 itu dulu. Nah, 2 ini harus kuat. Kalau belum kuat, jangan beralih next ke SMP-nya. Hati-hati. Ini tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, maksud saya begini. Kalau SD kan minimal sudah bisa tambah-tambahan, kali-kalian, sama membaca, betul ya? Ketika Bapak Ibu lari naik kelas ke SMP, Bapak Ibu udah diajarin yang lain, tapi Bapak Ibu lupa membaca. Kira-kira betul nggak seperti itu? Ya jangan. Di sini udah bisa tambah-tambahan 1 tambah 1, karena di SMP nggak pernah diajarin 1 tambah 1 kan nggak mungkin. Jadi SMP lupa. Kira-kira wajar nggak orang seperti ini? Nggak wajar karena apa yang dilalui di SD tidak mungkin dilupakan. Tetapi yang kita masuk di dalam SMP, kita di-upgrade. Pemikiran kita, kesadaran kita, kedewasaan kita ditingkatkan kembali. Itu baru satu, ketemu orang Advent. Ketemu lagi dengan orang Katolik. Dia berkata, dia ada sedikit mengeluh, dia bilang gini, iya Pak Jer, Pak Felix itu kan suami istri Katolik. Dia orang Manado kalau nggak salah, Manado ya, Makassar. Ini dibilang sesat katanya, ini segala macam. Saya tenangkan dia, Pak, yang bilang sesat itu nggak ngerti. Saya jelasin, tapi saya jelasin ini begini. Akan sangat takut saya berkata sesat, apalagi berkata masuk neraka loh Pak. Sampai enggak. Karena apa? Semakin saya melihat kekristenan itu sama seperti warna yang Bapak Ibu kenal. Apa yang warna Bapak Ibu kenal? Apakah cuma ada 6? 7? 8? Ada sangat banyak, 50 bisa jadi 100 lebih warna. Merah aja kalau warna merahnya dikurangi sedikit, itu sudah jadi merah yang berbeda. Dikurangin lagi jadi berbeda. Baru merah dicampur ungu itu juga berbeda. Akan sangat kekristenan itu sama dengan warna yang begitu sangat beragam. Dan kita tidak berkata hijau itu salah. Gak ada warna hijau, adanya warna merah. Betul gak seperti itu? Gak bisa. Ini yang harus saya tekankan dulu. Coba next berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham dulu, jangan ditinggalkan, mundur. Nah, jika orang Kristen terus mempertahankan yang tadi tingkatan dasar, model seperti ini, sampai akhir hidupnya, maka akan sangat berbahaya. Ingat ya, Kristen model begini hanya terpaku kedua ayat itu, tidak naik kelas terus di SD terus, maka dia akan berbahaya. Karena dia akan jago dalam kandang. Dia tidak berani bergaul dengan orang lain, dia akan mengurung dirinya sendiri, tapi dia juga berbahayanya mengkafirkan kafir orang lain. Bahaya ini. Karena nanti saya lihat apakah Kristen model seperti ini yang diinginkan oleh Yesus. Lihat sebentar. Next. Jadi begini, tingkatan yang paling dasar, coba Matius 28 ayat 19. Amanat agung. Tuh. Ini amanat agung. Apa amanat agung ayatnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Firman Tuhan berkata, jadi kalau pergilah tadinya dia ada di mana? Ada di satu tempat, di lokasi ini. Nah itu tingkatan dasar itu dia harus dasarnya kuat dulu. Tapi ketika sudah kuat, firman Allah tidak berkata jauhilah orang-orang. Enggak. Firman Tuhan berkata artinya kita harus, misalnya ini rumahnya saya, harus keluar. Berani keluar. Bapak Ibu berani keluar, tapi ingat berani keluar tapi tidak terkontaminasi.
Jadi apa maksudnya? Tuhan mau ajarin kita. Ketika kamu tidak mau kena hujan, kamu tidak bisa membuat satu daerah, satu waru ini kamu tutupi dengan terop semua. Mustahil. Mustahil kan? Tapi yang Tuhan mau, tidak usah kita tutupin semuanya dengan terop. Cukup kamu bawa payung. Nggak kena hujan kan? Ketika kamu berjalan di dalam kerikil yang tajam-tajam, tidak usah kita berkata ini harus diaspal semua supaya saya berjalan nyaman. Kita tinggal memakai sepatu atau sandal. Supaya kita tidak ketusuk. Demikian kalau kita mau keluar di dalam dunia yang jahat ini, kita tidak berkata dunia yang jahat harus jadi baik dulu. Enggak akan bisa. Tapi kita harus pakai perlengkapan dulu. Ingat Bapak Ibu, bagaimana orang kalau mau memanen lebah harus pakai kayak baju itu astronot supaya kita tidak bisa berkata lebah pergi nggak bisa. Pakailah baju perlengkapan. Lihat, kalau kita terjebak di dalam 2 ayat itu, maka itu akan bertentangan dengan amanat agung. Pergilah, jadikan, baptislah. Gak bisa. Jadi ini tingkatan yang lebih lanjut. Menjadi orang Kristen jangan hanya jago di kandang. Tetapi harus pergi menghasilkan buah. Apa buahnya? Jadikanlah orang-orang dunia ini sama seperti kita. Itu aja prinsipnya. Next. Percepat. Dan saya mau katakan, jangan terlalu berlebihan mengartikan 2 ayat tersebut. Kita nggak boleh mengartikan 2 ayat tersebut lebih daripada konteksnya. Tapi taruhlah 2 ayat tersebut pada titik yang benar. Next. Arti dari 2 ayat tersebut adalah yang ada 2 nih. Jangan serupa dengan dunia bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang-orang dunia. Itu salah. Memang dalam tahap dasar kita dikarantina dulu. Jangan bergaul. Tapi udah saatnya siap kita keluar. Yang kedua, pergaulan yang buruk itu konteksnya ternyata saya pelajari itu tentang orang-orang Kristen. Nih, zaman itu orang-orang Kristen itu mereka itu bergaulnya dengan orang-orang yang menentang kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa menentang? Karena ingat loh, ada ayatnya. Waktu Yesus Kristus bangkit, para serdadu atau para tentara Romawi itu datang lapor ke imam. Pak, Yesus bangkit loh Pak, saya lihat sendiri. Wis, jangan banyak mulutnya kamu itu. Diem aja, nih saya kasih uang. Bilang mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Udah itu aja. Dan itu berita disebarkan sampai hari itu. Mereka berkata, Yesus gak bangkit, Yesus mayatnya dicuri. Karena celakalah kalau Yesus bangkit, maka gempar kekristenan akan menjadi luar biasa. Jadi mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi yang termakan berita bohong. Nah kalau terus menerus setiap hari mereka dicekoki, masalahnya mereka itu bukan Kristen yang kayak kita. Kita kan Kristennya sudah mengenal dari Kejadian sampai Wahyu. Masalahnya waktu itu mereka itu baru Kristen lahir baru banget brojol. Baru percaya Yesus. Nah kalau kejadiannya sama seperti ini, Kristennya masih anak-anak, masih sekolah dasar, firman Tuhan berkata, jangan kamu bergaul. Gak boleh. Kalau kamu bergaul dengan mereka, ketarik. Karena masih dasar. Tetapi ketika sudah next level, lihat Paulus, lihat siapa? Petrus. Paulus apakah menginjil kepada orang-orang percaya aja? Enggak. Menginjil kepada siapa? Orang-orang di luar Tuhan. Tuh kan? Untuk melaksanakan amanat agung. Itu dia. Next berikutnya. Seharusnya
Semakin kita berkata kita seperti Yesus, kita akan, ini tolak ukurnya. Kalau kita berkata saya mengasihi Yesus, saya ini orang Kristen, itu ukurannya seringkali yang salah, saya rajin beribadah, saya rajin memberi persembahan, saya rajin memberi persepuluhan, saya rajin pelayanan. Ini yang berbeda lagi yang dari tadi. Ini dalam konsep yang berbeda lagi. Tapi saya tidak mau bergaul dengan orang-orang dunia. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda organisasinya. Saya harus bergaul dengan orang-orang GPD. Salah itu. Tetapi ukuran dari seseorang itu adalah rohani, adalah Kristen yang sama seperti Yesus, adalah kita bergaul, berteman tanpa memilih-milih. Kristen bukan rasnya, sukunya, kayanya atau miskin, tidak pandang bulu. Yang penting kita lihat dia manusia. Ingat ya, ukuran cuma satu. Ketika kita lihat dia manusia, kita langsung sambut mereka. Gak usah kita lihat, loh kok rupanya kok elek. Jangan. Definisi kita mau bergaul dan berteman dengan mereka cuma satu. Orang tersebut syaratnya satu, manusia, bukan setan. Udah. Cuman satu, ketika kita lihat orang itu manusia, kita harus bergaul, berteman dengan mereka. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencerminkan kasih kita kepada manusia. Karena fenomena akhir zaman ini, atau pemikiran yang dulu, apalagi nih bahaya bagi Kristen-Kristen yang masih dasar. Karena terlalu fanatik, terlalu radikal, dengan terlalu cinta dengan Yesus, dia nggak boleh sedikit pun berselisih paham pola pikir dengan temannya. Contoh GPDI ketika ketemu Protestan, wah prosetan kamu, bukan Protestan. Tuh lihat, jelek banget model seperti ini, jelek. Apakah saya pernah? Pernah. Dulu. Hati-hati, ternyata itu konsep yang salah besar. Ketika ketemu orang Katolik, ini masih sama-sama Kristennya loh ya. Kita menurut, oh salah, sesat kamu itu. Wah, ini justru kita yang sesat. Bagaimana kita waktu kemarin di kematian Yesus, kubur Yesus itu ada berapa gereja? Ada banyak. Di sini. Kalau mereka berantem-beranteman terus enggak, mereka ada jadwal ibadahnya udah beda. Ini jam segini, ini jam segini. Enggak bentrok. Mereka tuh akur dalam satu lokasi. Belum lagi waktu kita jalan, iki opo gerejanya. Ini kok mereknya beda lagi, masuk lagi beda. Gerejanya bahkan hanya kecil seperti ini. Segini aja udah. Jadi kita masuk lewat masuk sampai kita sampai pastornya beda dari yang lain. Pakai tudung hitam, suasana gelap, dia sandaran di sini. Dia kayak patung begini baca Alkitab. Waktu dia bergerak, saya kaget. Soalnya kan lewat itu. Pasti istri saya juga kaget. Semua yang lewat, jenggotnya panjang. Apa saya berkata, setan, jangan, pastor. Mau apa? Ya mereka seperti itu. Karena nanti mereka juga lihat kita. Loh kok pastor pakai batik? Ayo, gimana? Sesat itu. Ayo, mau enggak? Karena mereka melihat Yesus enggak pernah pakai batik. Ayo. Jadi masalah enggak? Masalah kan? Pastor itu pakai jas, tapi kata Timur Tengah enggak. Pastor itu pakai celana cingkrang, ayo. Yang kayak tetangga kita, ayo gimana? Ya itu kan budaya. Makanya waktu kita di sana, itu pernah masuk satu gereja, itu ada Maria. Maria itu lukisan Maria, kita masuk ke tempat Katolik, itu dalam versi semua negara. Maria dalam versi, ada fotonya ya, saya foto.
dalam versi Indonesia, Marianya memakai busana kebaya. Katanya orang-orang bule paling senang sama ini. Tapi orang mana, Amerika atau siapa ya, paling gak suka dengan kostumnya mereka. Saya lihat pasti lihat, loh kok kayak falak ya. Memang gitu, kayak ngeri ya. Maksudnya saya kan, tapi semua kayak terbang. Ya memang seperti itu. Kayak ya memang kostumnya kan budayanya setiap orang beda-beda. Ya suruh siapa film horornya pakai kostumnya begitu kan? Kan nggak mungkin setan pakai kebaya kan? Adanya nggak ada. Adanya juga kalau mungkin Maria dalam kostumnya pakai baju putih bolong, ya itu kan kita kan ngeri juga. Untungnya dipakein kebaya. Selamat kita Indonesia, termasuk menjadi favorit negara-negara lain. Lihat Marianya cantik. Bahkan ada Yesus versi Jepang. Kok sipit matanya? Nah itu segala sesuatu ketika kita melihat dunia itu begitu indah. Jadi semakin terbuka. Keledai nggak berkata sama kuda, kamu tuh salah. Kuda berkata, kamu yang produk gagal. Kan kuda besar, keledai kecil. Kuda nggak berkata kamu produk gagal, kamu tinggi enggak, kecil enggak, tapi kau mirip saya, kamu produk gagal. Enggak berkata begitu. Jadi saya mau katakan sama Bapak Ibu, jangan kita melihat perbedaan sebagai suatu kesalahan, kesesatan. Tetapi ingat baik-baik, ini harus tegas. Sekali lagi, harus ingat baik-baik. Mata Bapak Ibu lihat ke sini. Kita harus punya prinsip. Jangan saya berkata semuanya ini baik, keluar-keluar Bapak Ibu minggu depan di Katolik, minggu depan di Protestan, minggu depan di GBI, muter-muter semuanya, itu tidak baik. Ingat ya, menghargai yang lain, tapi kita harus punya pendirian. Saya harus tetap menjadi saya. Dan saya tidak memaksakan orang lain untuk menjadi saya, tapi saya menghargai, tapi saya pun tidak akan terkontaminasi. Ingat, sudah naik level ke SMP, yang dasar jangan dilupakan. Udah naik SMP, bergaul boleh dengan siapa aja. Jadi ya balik lagi dong ke SD. Ingat, gak boleh seperti itu. Ketika udah naik level, yang dasar jangan dilupakan. Itu. Next berikutnya. Konsep yang salah adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjaga jarak dengan orang-orang dunia. Nah ini salah satu kelemahan. Siapa ini Bapak Ibu? Orang Farisi. Kenapa orang Farisi itu dicela oleh Tuhan Yesus? Karena orang Farisi mempunyai pikiran, saya ini adalah agama yang paling terbaik, saya ini udah paling, saya terbaik semuanya dalam sejagat raya. Makanya orang agama Yahudi itu bisa dikatakan dalam tanda kutip dibuang. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka bangga-bangga, saya Tuhan saya tuh terbesar. Tidak mungkin Tuhan, cuman umat saya, agama Yahudi. Firman Tuhan berkata, keselamatan memang datangnya dari Yahudi. Tapi ingat, karena mereka menolak Yesus, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa. Katakan amin. Diberikan juga kepada GPDI. Tapi GPDI tidak boleh sombong, sama seperti kalau sombong, hanya GPDI. Nanti Tuhan ambil lagi, dikasihkan ke yang lain. Gawat kan? Bahaya loh ini. Harusnya semakin mereka sudah memakai pakaian begini, semakin mereka tahu firman Tuhan, semakin mereka melihat orang lain itu, ya. Ingat kejadian ada imam-imam orang Lewi itu lewat orang yang terjatuh, yang nolongin siapa? Orang Samaria. Itu sama seperti Kristen dan Islam. Orang Kristen lewat nggak nolongin, orang Kristen padahal sama-sama Kristen, lewat orang Islam nolongin.
Gak boleh seperti itu. Kita harus bisa menolong kepada sesama. Next, nah ini dia. Salah satu kelemahan orang yang sangat rohani, awas ya. Ini kita, GPD Kasih ini sedang bertumbuh ke arah rohani. Saya lihat perkembangannya meningkat. Tapi ada satu celah yang akan dipakai oleh iblis. Iblis akan membuat pikiran kita bahwa saya adalah orang paling rohani, yang lain rohana. Nah, itu adalah menganggap diri sendiri kudus dan orang lain adalah berdosa, yang layak dibenci dan dikucilkan. Ingat kejadian siapa waktu orang Farisi berkata, oh paling berdosa, harus dilempari batu. Waktu ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dia berzina sama siapa? Diri sendiri. Sama siapa Bapak Ibu? Perempuan berzina sama kucing, kan gak mungkin. Hah? Sama siapa? Nah masalahnya laki-lakinya ono enggak? Di bawah enggak? Enggak ada. Mana yang didatangkan itu perempuannya tok. Makanya para teolog-teolog curiga. Jangan-jangan ini konspirasi. Jangan-jangan itu laki-lakinya adalah yang mau melempari dia batu. Untuk menjebak Yesus. Yang dituduh hanya perempuan. Makanya Yesus berkata, siapa di sini yang tidak merasa berdosa, tidak berdosa itu duluan yang melempari batu. Nah, kemungkinan ini cuma tafsiran. Pas yang berzina dengan dia pasangannya laki-laki mau lempar batu, loh, dia yang paling duluan pergi. Karena dia yang keroknya. Akhirnya semua orang pergi. Pertanyaannya saya, apakah Tuhan Yesus melempari batu? Tidak. Padahal Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang yang layak melempari wanita ini batu. Ingat, ini kejadian cerita yang dahsyat mengajarkan kepada kita bahwa seringkali saya dan Bapak Ibu menganggap orang lain berdosa, tidak layak, mereka pantas mati, sayalah yang paling hebat. Itu ternyata salah. Makanya pertanyaan yang muncul kembali mengingatkan saya ketika kita mau menghakimi, pertanyaan itu harus muncul. Jerry, yang paling tidak berdosa, kamu harus lempar duluan. Saya kan mikir, sehari aja berapa saya berdosa. Nggak bisa saya menghakimi. Semua orang di tempat ini saya katakan masih melakukan dosa. Semuanya yang di ruangan ini. Makanya sesama orang berdosa tidak usah saling melempar batu. Tetapi puji Tuhannya kita semua diampuni dosanya. Terus menerus diampuni. Sama seperti anak kecil. Disuruh, jangan nakal ya, jangan lompat-lompat. Sekali dia nurut 5 menit, lupa. Jangan lompat-lompat ya, lompat-lompat lagi. Jangan lompat-lompat lagi. Tapi kan dia akan berhenti lompat ketika semakin hari semakin dewasa. Itu. Terus lanjut. Ini ya, Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, wah ini, Matius ini adalah murid Yesus, calon murid Yesus, karena waktu ini belum murid Yesus. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Yang semangat, berkatalah. Tuh kan, gak level. Harusnya orang kudus makan dengan orang kudus. Ingat ayat yang pertama ini, janganlah kamu bergaul dengan orang berdosa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang-orang Farisi masih dalam tahap SD ini. Tidak mau keluar. Lihat, Yesus mendengarkannya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang. Jadi,
Syarat untuk naik kelas dari SD ke SMP, dari yang tadinya tidak bergaul menjadi bergaul, syaratnya adalah satu, harus sehat. Kalau kita masih sakit, bergaul dengan orang sakit, ya doa ya. Harus sehat. Bahkan Yesus lebih hebat, bukan hanya sehat, tetapi Yesus berkata dia adalah tabib. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Apa ini artinya? Belas kasihan itu lokasinya di mana? Terjadinya ini di mana? Di gereja atau di rumah? Di rumah ya? Di rumah. Kalau persembahan di mana? Di rumah atau di gereja? Di gereja. Makanya saya pernah bilang, kita ibadah itu bukan hanya di gereja saja kasih persembahan, tapi ibadah itu juga include all in one. Sampai di rumah kita juga sedang beribadah. Berbelas kasihan kepada orang lain itu pun beribadah. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, next berikutnya. Di situ dikatakan, makan bersama manusia berdosa adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Betul apa salah? Makan bersama manusia berdosa adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Betul atau salah? Bisa betul, bisa salah. Kalau kita makan dan ikut terjerumus, ikut-ikutan, salah. Tapi kita makan tetapi kita mempunyai misi sama seperti Yesus, menjaring jiwa, itu betul. Dampak dari Yesus, next. Makan di rumah Matius, apa dampaknya? Dampaknya adalah Matius mau ikut Yesus pertama. Kemudian Matius mau menjadi murid Yesus dan hebat dan luar biasanya Matius menjadi penulis kitab Matius yang kita baca barusan. Bukan main-main. Ini luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu. Tadi saya contohkan bahwa ada persembahan di gereja dan makan bersama orang berdosa. Ada pertanyaan lagi, kalau begitu Pak, tidak usah persembahan. Nanti dulu, Lex, ada ayatnya. Bukan berarti persembahan di rumah ibadah tidak penting. Tetapi, lihat, 22 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Tuh lihat, orang-orang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Nanti kita lihat. Sebab persepuluhan dia ngasih. Selasi itu sama persembahan selasi. Adas manis itu kayak bentuk-bentuk, ya kayak ketumbar, kayak apalagi itu yang kuning-kuning. Kunyit, kemiri, begitu-begitu ya. Jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang terpenting? 1, keadilan. 2, belas kasihan. 3, kesetiaan. Ini yang penting nih selanjutnya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Pertanyaan saya, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi adalah membayar tadi. Ketika di gereja dia beribadah mulai dari awal sampai akhir. Ketika dia masuk, dia tidak mungkin izin ke kamar mandi. Dia terus ikutin. Dia orang Farisi ini tidak tidur. Ketika dia lagi beribadah tidak tidur. Ketika beribadah dia sungguh-sungguh. Ketika beribadah dia tidak buka HP. Karena waktu itu belum ada HP. Main game apalagi, nggak pernah. Wah teratur. Lebih gilanya lagi waktu kita ke sana di pinggir jalan. Saya lihat naik bus. Ini lagi stopan lampu merah. Tahu mereka lagi ngapain? Mereka buka Taurat. Dan ngapain? Kalau goyang-goyang itu bukan goyang dangdut Bapak Ibu. Nggak ada headset di sini. Mereka lagi menghafalkan. Apa nggak dahsyat tuh? Itu apakah salah? Itu betul. Nggak ada yang salah di situ. Tetapi firman Tuhan yang berkata, yang salah itu adalah ketika kamu hanya beribadah, jago semuanya. Tapi ketika pulang ke rumah, melupakan belas kasihan.
melupakan keadilan, melupakan kesetiaan. Setia sama siapa? Sesama manusia, setia sama istri, setia sama suami. Belas kasihan sama siapa? Sama tetangga, sama orang lain. Keadilan sama siapa? Ya pokoknya ini bicara mengenai kehidupan yang di luar gereja. Menjadi Kristen yang sebenarnya adalah bukan hanya jago di dalam gereja, tapi juga di luar itu harus jadi gereja. Ingat, bait Allah itu bukan dalam bentuk fisik lagi, tetapi di mana? Di hati. Artinya ibadah itu 24 jam. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Tetapi, kita seringkali menjelekan orang Farisi, tapi ketika saya lihat sendiri, saya malu sebenarnya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu jauh lebih baik dari kita dalam menghargai ibadah. Yang percaya, pertama mereka datang tepat waktu. Ketika mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, air matanya mengalir dan segala macam. Tertidur? Tidak. Apalagi mereka ketika membaca Alkitab, mungkin salah satunya biar nggak ketiduran, mereka harus goyang. Artinya kalau diem, wah tidur. Mungkin minggu depan kita baca Alkitab sambil goyang. Atau Bapak Ibu dengerin saya sambil goyang, supaya tidak tidur. Coba, ayo jujur. Mereka dalam ibadah totalitas all out. Saya pun masih kalah dengan mereka. Makanya firman Tuhan itu berkata, apa yang mereka ajarkan, orang Farisi dan ahli Taurat, turuti. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka yang di luar gereja. Dalam gereja mah bagus. Ikuti aja udah, bagus itu. Tuhan udah angkat jempol, tapi baru satu. Tapi di luar, kita di dalam gereja harus bagus. Di luar harus bagus. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan di gereja kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan semuanya, di luar juga kita jadi berkat bagi orang lain. Next, lihat ini. Barulah ini disebut dengan salib. Manusia yang bawa atau kita beribadah kepada Tuhan vertikal. Naik, vertikal. Orang Yahudi, ahli Farisi itu baru naik ke atas. Tapi tidak ada horizontal. Tetapi yang kita harus lakukan adalah dua-duanya. Kita harus setia kepada Tuhan beribadah, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Barulah itu yang disebut dengan salib. Next berikutnya. Salib itu artinya apa? Salib itu artinya dua hukum. Jadi kalau Bapak Ibu hanya rajin beribadah saja, Bapak Ibu baru melakukan satu hukum. Sedangkan hukum itu ada dua. Jadi nanti Tuhan Yesus matinya begini. Bukan begini. Beda kan? Kan salib itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu yang tidak melakukan kewajiban mengasihi sesama manusia, terus gantung salib, dipotong kiri kanannya. Begini doang, satu. Karena harus jujur. Baru kita rajin beribadah. Mau tambahan begini, kita harus mengasihi manusia. Baru muncullah salib. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Barulah salib itu terbentuk. Amin. Saya enggak menuntut banyak hal. Tetapi ini adalah teori, pengetahuan yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan, belajar pelan-pelan. Saya ketika pergi ke sana, belajar dengan Papi Alexander ini, begitu luar biasa.
Saya lihat ya tingkatannya itu saya seperti lihat langit, saya masih di bumi. Jauh banget. Ini orang kok begini banget ya. Begini dalam arti positif. Bisa nggak saya menjadi kayak teladan, saya mau kayak dia tuh. Menurut saya dia orang hamba Tuhan yang paling nggak butuh duit, nggak cari duit, tapi duit yang cari dia. Betul, betul. Dia pernah cerita sama saya kalau saya dapat berkat 10 juta, saya perlu cuma 1 juta, dia tanya, Tuhan ini buat siapa? Ya udah dia kasih. Dengan mudahnya dia keluarkan, dengan mudahnya dia dapat. Dia nggak pernah pelayanan tarif PK berapa ketika misalnya ini nanti kan dia tanya kemarin, kamu di mana? Ini lagi retret, lagi survei. Oh jemaat kamu berapa yang ikut? Saya bilang sekian. Terus oh siapa pembicaranya? Oh harusnya sih papi saya bilang ya. Tapi papi pasti tidak ada. Langsung tanggal berapa itu? Tanggal segini. Oh papi ada di Las Vegas. Nah ketika dia pergi, dia beli tiket sendiri. Enggak minta, harus bayarin, harus hotel bintang 6. Ya ada loh hotel bintang 6 katanya, saya belum pernah lihat juga. Ya. Ini orang menurut saya, dia sudah melakukan salib ke atas, tetapi ininya juga panjang. Mungkin saya mengasihi manusia, ininya baru segini, kayak sayapnya bebek. Belum seperti sayap Raja Wali, panjang. Tapi itu yang menjadi target saya. Mulai hari ini, mulai saya pulang dari Israel, itu yang mulai target saya. Saya mau memperpanjang tangan saya. Sesama manusia. Ini penting banget Bapak Ibu. Karena ukuran orang itu dikatakan Kristen bukan begini. Manusia kepada Tuhan, tetapi manusia kepada manusia juga harus dipanjangin. Kemarin saya pernah kasih tahu, bahkan bulan lalu, mungkin 1 tahun lalu. Bagaimana caranya mengasihi manusia yang paling dasar? Mengasihi manusia yang paling dasar bukan kita memberi. Ini saya kasih duit kamu, bukan. Itu mah sudah next kedua. Mengasihi manusia sesama kita yang paling dasar adalah, masih ada yang ingat? Tidak ngerepotin orang lain. Tidak usah menjadi beban dulu. Itu sudah mengasihi. Kita nolongin orang. Misalnya contoh ini kasusnya uang. Nih 100.000 saya nolongin orang lain. Tapi kita ngerepotin. Minta 1 miliar. Nolongin bukan itu namanya. Enggak. Mengasihi. Ini satu kasus. Bukan hanya uang. Dalam hal lain. Simple. Buat anak-anak nih. Khususnya ya. Pemuda-pemudi. Ketika kita habis makan. Mengasihi sesama manusia itu tidak ngerepotin orang lain. Habis makan berarti habis makan langsung ditaruh. Di mana dicuci, habis itu kita main game. Begitu? Ngapa? Harus dicuci. Habis kita tidur, bangun, maka kita langsung tinggalkan main. Atau tidak merepotkan orang lain. Coba jawel kiri kananmu, jangan merepotin orang. Jangan kita belagu mau ngasih-ngasih. Ini saya kasih kamu, ini saya kasih kamu, pret. Enggak usah begitu dulu, enggak ngerepotin aja dulu. Itu sayapnya baru begini Bapak Ibu. Baru enggak ngerepotin nih. Mak suapin mak, itu kecil lagi. Mandiin mak, ya wis nggak ada lagi ya. Semuanya dikerjain sama orang tua. Itu dasar tidak merepotkan orang lain. Salah satu yang paling dasar pondasi bentuk kasih. Kalau kita udah lolos di situ, barulah kita ada berkat sedikit kita beri. Jangan mancing ikan teri supaya dapat ikan paus. Maksudnya apa? Contoh nih. Kita kasih ke orang tua. Contoh. Kasih orang tua.
nih saya beliin misalnya oleh-oleh, kayak kemarin misalnya saya pulang beliin orang tua gantungan kunci, ini mah ya buat mama ya, biar mama senang ya, kita datang main. Terus pas mau pulang, mak minta dong 2 juta, lah gantungan kunci harganya 10.000. Dengan maksud baik, tuh kan, dengan maksud baik. Tapi waktu pulang, ini seperti ada meme-meme banyak nih. Ketika lebaran dia bilang gini, anak-anak datang ke orang tua. Dengan bangganya, "Ma, ini Ma, buat Ma hasil jerih saya." "Oh ya nak." Dia bawa 1 karung beras. Tapi waktu dia pulang ke kampung, dia bawa 3 karung. Tuh. Ini meme, cuman jok aja cerita-cerita begitu. Dari mana? TikTok apa Instagram itu saya benar. Oh yang ngakak, oh saya banget ya. Maksudnya saya banget. Serius, saya ini bukan ngomongin orang lain, saya banget. Saya sering kali beliin, makanya saya berpikir ya ketika orang tua saya berkata, saya beliin ini, enggak usah. Maksudnya enggak usah tuh, nanti saya bakal kasih lagi kamu. Itu di awal-awal. Karena memang anak-anak belum sukses benar kan, jadi orang tua mengerti. Tapi lama-lama kesadaran, awalnya dibeliin, disupport, nggak apa-apa orang tua bantu anaknya. Tetapi ada dalam tahap tertentu kita tidak bantu orang tua, tapi kita juga nggak ngerepotin orang tua. Lebih besar lagi, mau saya lebih panjang, kita lah bantu orang tua. Lebih panjang lagi kita bantu tetangga, lebih panjang lagi kita bantu semua orang. Baru itu besar sayapnya. Semoga firman Tuhan ini masih panjang, tapi saya cukup dulu sampai sini. Ingat prinsipnya, mau memperpanjang sayap, fondasi yang paling dasar yang bisa kita lakukan gampang. Jangan ngerepotin orang lain. Nanti mulai pulang bisa-bisa berantem. Suami berkata, kamu jangan ngerepotin saya ya, istri kamu jangan ngerepotin saya ya. Cuci masing-masing ya, baju setrika masing-masing. Wah, ini memiliki arti yang makna ganda. Karena kalau suami istri itu sudah ada bagiannya. Karena kalau istri suruh benerin obeng-obeng, naik-naik, kapok kan, nggak bisa. Jadi kalau suami istri memang maksudnya tidak ngerepotin orang lain tuh, itu karena sudah ada bagian-bagiannya, tugasnya. Yang angkat kasur siapa? Misalnya kalau mau dijemur, cewek, ibu-ibu, enggak. Kalau besar, berat, 50 kilo siapa? Pasti cowok. Jadi itu tugasnya. Cuci piring siapa? Ini. Jadi sudah begitu. Jadi kita harus benar-benar mempunyai prinsip, saya tidak mau ngerepotin orang lain dulu. Mulai dari hal dasar. Amin. Amin. Tapi ini bukan berarti seperti yang saya tadi, jangan buat sampai keributan terjadi. Kalau sudah ada pembagian tugas, lakukan. Lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita masuk di dalam doa. Saya serahkan Ibu Gembala. Dengan Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini karena salibmu ku hidup. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, terangmu menyucikan hatiku, ku
salibmu ku hidup. Karena salib, hanya karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Haleluya. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami menikmati firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bapak ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kalau kami hanya melakukan perintah-Mu yang satu, tidak melakukan perintah-Mu yang lain. Tapi Tuhan, saat ini kami sudah belajar Tuhan. Biar firman-Mu diteguhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Tuhan mau taruh salib-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan sesama kami yang lainnya. Biarlah Tuhan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus mencerahkan firman-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, biar korban persembahan kami menyenangkan hati Tuhan.
Kami mengucap syukur, kami mau beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan berikan korban persembahan. Persembahan kedua untuk diakonia minggu ketiga, kita angkat oleh darah anak domba.